Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat tani yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Andi Agrotech Sukses. Nah, pada kesempatan hari ini saya alhamdulillah diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sahabat-sahabat tani ataupun teman-teman tani yang di luar sana juga diberi kesehatan dan dijauhkan dari ini pun lagi melanda penyakit COVID-19 ya sahabat tani. Semoga dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sahabat tani, kameranya ini agak buram-buram sedikit ya sahabat tani. Jadi perlu kita ketahui adalah tentang khususnya ini tanaman cabai ya sahabat tani. Jadi untuk itu sahabat tani, kenali dulu hama, penyakit ataupun OPT yang menyerang tanaman, khususnya tanaman cabai ya sahabat tani. Nah, sebelum kita jelaskan tentang masalah penyakit ataupun hama pada tanaman cabai, lebih baik teman-teman sahabat tani yang ada di luar Nusantara ataupun di luar sana, jangan lupa dukung channel saya Andi Agrotech Sukses, biar channel ini makin berkembang ya sahabat tani. Jadi makin semangat lagi nanti saya membuat video-video tentang hama dan penyakit tanaman cabai, khususnya padi mentimun ya sahabat tani, ataupun timun. Oke sahabat tani. Nah, kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang terserang hama dan penyakit tanaman cabai ya sahabat tani. Oke sahabat tani, nanti kita lihat foto penyakit ataupun foto yang diserang oleh hama dan oleh penyakit tanaman cabai kita sahabat tani. Jadi insyaallah pada kesempatan hari ini ya sahabat tani, ini langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang penyakit dan ini hama dan penyakit tanaman cabai sahabat tani. Oke sahabat tani, cara membuat bedengan, cara persemaian itu insyaallah tidak saya jelaskan lagi ya sahabat tani. Nah, ini berikut adalah hama dan penyakit pada tanaman cabai ya sahabat tani. Yang pertama kita bilang ulat, yang kedua trip, tungo, kutu kubul, lalat buah, penyakit bercak daun, antraknosa ataupun patek, layu fusarium, bule atau virus kuning ya sahabat tani. Itu penyakit yang ada dalam tanaman cabai kita sahabat tani. Layu fusarium, busuk kuncup dan sebagainya sahabat tani. Jadi untuk pengendaliannya
Kalau ulat itu bisa kita pakai insektisida. Insektisida itu bisa berbahan aktif apa aja, yang penting serangannya ulat. Misalnya metomil, itu harganya sangat murah ya sahabat tani. Untuk trip, nah gejala trip itu ditandai dengan gejala daun keriting ya sahabat tani, dan menggulungnya ke arah atas. Nah, ke arah atas. Dengan pengendaliannya sudah kita bilang kemarin-kemarin. Dengan pengendaliannya semprotlah dengan berbahan aktif abamectin. Itu sahabat tani cara pengendalian hama tripsnya sahabat tani. Dan untuk tungau itu daunnya keriting menggulung ke arah bawah sahabat tani ya. Pengendaliannya juga bisa dengan disemprot insektisida itu ataupun akarasida dengan berbahan aktif abamectin juga sahabat tani ya. Nah, untuk kutu kubul menyebabkan daun keriting dan pertumbuhan terhambat, cara pengendaliannya dengan disemprot dengan berbahan aktif seperti abamectin ya sahabat tani, prifonil bisa juga, seperti bahan aktif yang ada di Pegasus bisa juga sahabat tani ya. Yang untuk lalap bibit, sorry, itu untuk lalap buah bisa mengakibatkan ya sahabat tani. Untuk lalap buah itu kerontokan buah dan busuk buah, busuk basah itu ya sahabat tani. Untuk buahnya gejala tangkai buah menguning dan rontok sahabat tani. Pengendaliannya dengan membuat perangkap lalat buah atau disemprot dengan insektisida sahabat tani. Kalau bisa sahabat tani jangan disemprot kalau lalat buah, karena lalat buah nggak apa tuh sahabat tani, nggak bisa terkena ya sahabat tani. Jadi kalau bisa sahabat tani menggunakan itu perangkap ataupun lem sahabat tani, dipasang jaraknya sekitar 2 meter di dalam petekan penanaman cabai kita sahabat tani ya. Jangan di dalam sahabat tani, kalau di dalam nanti lalat buahnya masuk ke dalam dulu baru merayap ke lem tersebut sahabat tani ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya penyakit itu penyakit bercak daun sahabat tani ya. Terdapat bercak-bercak hitam dan bulat pada daun sahabat tani. Daun menguning dan rontok ya sahabat tani. Pengendaliannya dengan penyemprotan seperti yang penyemprotan yang sebelum-sebelumnya, sebelum video ini. Fungisida bisa berbahan aktif seperti topsin, Mistartop, Nativo, Trivia sahabat tani ya. Bisa mengendalikan. Kalau bisa sahabat tani mencegah dulu, jangan mengobati ya sahabat tani. Nah, yang selanjutnya antraknosa ataupun bisa kita bilang bahasa Jawa itu patek ya sahabat tani, karena saya orang Aceh jadi busuk buah lah gitu sahabat tani ya. Jadi gejala kecambah layu saat persemaian dan mati pucuk ya sahabat tani. Pucuk batang mengering, busuk kering pada batang daun, busuk pada buah, terdapat bulatan yang hitam pada buah seperti terbakar sahabat tani. Nah, pengendaliannya dengan penyemprotan fungisida juga sahabat tani. Nah, kalau bisa sahabat tani
fungisida, insektisida, dan hormon. Kalau bisa sih dipisah-pisah sahabat tani agar sahabat tani, agar penyerapan dari daun-daun cabai kita itu sempurna sahabat tani ya. Jadi untuk penyerapan fungisida lah, insektisida ataupun hormon, dia cepat menyerap. Penyemprotannya di jam, kalau pagi jam 7 sampai jam 9 sahabat tani. Kalau sore itu jam 16 sampai 18 sahabat tani. Nah ini yang selanjutnya untuk penyakit pada tanaman cabai itu layu fusarium sahabat tani. Gejala tanaman terlihat segar pada pagi dan sore hari, dan layu pada siang hari, dan kembali segar pada sore dari hingga akhirnya mati sahabat tani ya. Nah dengan pengendaliannya dengan nematisida ya sahabat tani, dan penyemprotan pakai fungisida sahabat tani. Kalau bisa sahabat tani di tanahnya dulu ya sahabat tani, kita perbaiki tanah dulu, lalu baru kita tanam tanaman cabai kita sahabat tani. Misalnya kita naikkan pH tanah ataupun menetralkan pH tanahnya dulu sahabat tani ya. Jadi kalau untuk fusarium ini, penyakit ini insya Allah akan jauh dari tanaman kita ini sahabat tani. Nah yang ini virus kuning. Nah ini virus kuning ya sahabat tani. Nah gejala daun dan batang menguning dan biasanya keriting ya sahabat tani. Sampai saat ini belum ada ditemukan racun untuk membasmi penyakit ini sahabat tani. Seperti yang kerdil itu sahabat tani, kerdil kuning itu susah sih sahabat tani untuk pengendaliannya. Jadi lebih baik kalau memang terdapat seperti itu sahabat tani, dicabut aja lalu disulam pakai yang baru ya sahabat tani. Nah ini yang bisa kita bilang yang terakhir ya sahabat tani, layu bakteri sahabat tani. Jadi kalau layu bakteri itu yang pertama bisa kita pengolahan lahan yang baik ya sahabat tani. Jadi bisa kita bilang yang terserang penyakit itu bisa kita musnahkan. Dan untuk pengendalian layu fusarium itu penyemprotannya dengan bakteri ya sahabat tani, dan pengencoran pengencoran juga bisa, dan penyemprotan juga bisa sahabat tani dengan bakterisida sahabat tani ya. Misalnya seperti Agrep, Starnet, Baktosin, atau fungisida berbahan aktif tembaga sahabat tani ya. Seperti ada tuh banyak di pasaran-pasaran ya sahabat tani. Nah itu penyakit tanaman dan hama pada tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, di subscribe ya sahabat tani, agar nanti kedepannya bisa kita lihat lagi video-video yang sebelumnya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, cukup sampai sekian. Terima kasih. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat tani. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.